Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Udah siap belajar? Ya. Sekarang siapkan bukunya ya. Yang tidak digunakan disimpan dulu. Sudah siap? Ya. Nah, kita awali dengan membaca bismillah ya untuk memulai pelajaran hari ini. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita lanjutkan presensi. Yang pertama, Ana, Sally, Tiara, Tino, Lala, Selvi, Naimah, hadir semua ya. Nah, siapa yang di rumah suka menanam pohon atau menanam bunga? Ada atau tidak? Ya. Ada. Kenapa? Tidak bisa menanam. Tidak bisa menanam. Sekarang kita mencoba menanam ya, agar oksigen di sekitar kita bertambah ya. Nah, ada yang tahu lagu Lihat Kebunku? Tidak. Ada. Kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin? Tidak. Coba satu orang memimpin ke depan. Kalau begitu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ya, yang semangat. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Nah, tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan pekerjaan di sekitar kita. Semoga kalian dapat memahaminya. Paham? Paham. Nah, jadi di kehidupan kita itu ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada seperti petani, itu pekerjaannya, kegiatan ekonominya dia menanam padi seperti itu ya. Paham? Nah, kalau kemarin kalian mempelajari tentang pekerjaan di kegiatan ekonomi, sekarang kita akan mempelajari di daerah dataran tinggi, pantai, dan dataran rendah ya. Ada yang sudah belajar? Ada. Jadi sudah paham ya? Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi itu apa sih? Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian 700 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Itu adalah pengertian dari dataran tinggi. Jadi dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak dan pedagang. Contohnya seperti ini. Ini ya. Jadi kalau dataran tinggi itu ada pemetik daun teh, pengeras susu kayak gitu ya. Jadi contoh tanaman yang ada di dataran tinggi yaitu ada teh, sayuran, dan buah-buahan. Contoh daerah ini berada di dataran tinggi Dieng. Contohnya di dataran tinggi Dieng dan tinggi Ijen. Nanti contoh pekerjaannya dia adalah menanam teh atau memetik teh. Lalu pemerah susu, pedagang, dan petani sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu ada dataran rendah. Dataran rendah itu apa? Dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah lebih banyak dimanfaatkan manusia dibandingkan dengan dataran tinggi karena wilayahnya yang mudah dijangkau untuk menjalankan segala macam aktivitas kehidupan. Nah, dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani karena di bawah ya, karena dia dapat aliran air dari atas ke bawah, jadi dia lebih ke subur dan cocok untuk sebagai petani atau bertani. Banyak masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain-lain. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. Contohnya ini bertani karena dia ke aliran air dari atas, jadi mudah dalam bertani, menjadikan tanahnya menjadi subur. Lalu peternak bebek, jadi dia tidak bersusah-susah untuk mencari air karena dia lebih banyak air di dataran rendah. Paham? Paham. Nah, sekarang daerah pantai. Daerah pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Ada yang pernah ke pantai? Pernah. Tahu batasan langsung dari lautnya? Jadi kalau pantai itu biasanya di pinggiran itu dia mempunyai pekerjaan sebagai apa?
Ya nelayan-nelayan nanti kan dari pinggir ke lautnya ya, jadi banyak ikan di sana. Nanti dia mempunyai pekerjaan sebagai nelayan mudah dalam mencari ikannya karena di laut banyak ikan. Nah, penduduk di daerah pantai juga ada yang sebagai pembuat cenderamata, ada juga petani kelapa karena di sana sejuk ya, jadi mereka cenderung kalau ada orang mau membeli es itu biasanya mencari kelapa, jadi mereka menjadi petani kelapa di sana. Ada juga pemandu wisata dari orang yang luar negeri ke sini tidak tahu jalan, jadi mereka menjadi pemandu wisatanya. Dan ada juga pedagang. Contohnya seperti ini ada petani garam. Jadi di situ kan nanti air laut bisa dijadikan garam ya. Jadi penghasil garam dari petani garam yang berada di daerah pantai. Ada juga nelayan tadi. Ini gambarnya. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih proses dari ikan yang kalian makan itu dari mana jalurnya? Ada yang tahu? Nah, contohnya seperti gambar di sini. Coba kalian lihat, amati dari mana ikan yang kalian makan bisa sampai ke tangan kalian. Yang pertama dari mana? Nelayan mencari ikan, lalu diperjualkan. Nah, diperjualkan di pasar atau di pinggiran pantai biasanya ada ya. Selanjutnya dibeli para konsumsi. Nah, ini bisa dijual atau dibeli untuk dikirim ke pasar-pasar di wilayah kalian. Lalu dijual belikan di pasar. Lalu ini dimasak oleh ibu rumah tangga atau kalian biasanya ya. Lalu teruskan masak. Nah, kalian makan. Jadi itu proses dari ikan yang kalian makan itu dari nelayan, lalu dijual belikan oleh konsumen, dilanjutkan pengiriman dan dipasarkan di pasaran, lalu dimasak, dibeli oleh ibu kalian lalu dimasak ya. Paham? Sekarang coba kalian berkelompok. Kalian coba bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Yang kelompok 1 siapa? Nah, kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Yang belakang kelompok 3 ya. Nah, coba. Nah, yang pertama coba kalian mencari kegiatan ekonomi di sekitar kalian serta pekerjaannya ya. Paham? Paham. Ditulis di kolom atau tabel yang sudah disediakan di bawah petak tadi. Sudah selesai? Sudah. Sekarang coba presentasikan pekerjaan kalian. Gantian yang sudah maju gak usah maju, yang temennya kelompok lainnya maju sekarang ya. Coba maju. Kelompok 2 terlebih dahulu. Kegiatan ekonominya apa? Nah, beternak. Kerjanya peternak apa? Diperjelas lagi kalau kegiatan ekonominya beternak. Biasanya beternak bebek gitu ya. Jadi pekerjaannya peternak bebek. Lalu yang kedua, pekerjaannya nah seperti itu ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Kegiatan ekonominya apa? Petani. Pekerjaannya? Petani. Kegiatan ekonominya? Pengrajin. Pekerjaannya? Tukang kayu. Nah, udah bener ya? Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 1.
berdagang ya. Yang kedua apa? Nah, pasar. Pekerjaannya apa? Ya, berdagang. Udah, boleh duduk. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi kalian udah paham ya kegiatan ekonomi dan pekerjaannya. Nanti kalian bisa mencari lagi di sekitar kalian. Nanti boleh bertanya-tanya pada tetangga atau ibu bapak kalian. Apa pekerjaan dan kegiatan ekonomi di sekitar kita. Jadi yang kita pelajari hari ini tadi apa? Kegiatan ekonomi di sekitar kita contohnya apa? Jual beli. Pekerjaannya? Nelayan, Ya, nelayan. Ada lagi? Peternak. Ada lagi? Kalau di daerah pantai tadi apa? nelayan, Daerah dataran tinggi. buah-buahan, Pemetik buah atau penanam buah atau pemetik teh ya. Kalau di dataran rendah, ada petani, peternak bebek tadi ya. Nanti dipelajari lagi di rumah. Minggu depan kita akan membahas atau mengulang pembelajaran ini biar kalian ingat. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat kalian salurkan ke teman atau ke adik-adik kalian nanti ya. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.